Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas SMAR ya di 2025 Q3-nya ini. Ini saham request ya. Jadi mungkin sebelumnya request yang Q2 gitu ya, dan pengen Q3 di review lagi, kita lihat ya. Oke, jadi kita langsung aja ya lihat nanti bersama-sama. Oke, disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, SMAR. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silakan analisis lebih lanjut ya kalau si SMAR ini menarik. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk menilai perusahaan yang ada di Bursa Efek gitu ya, sebelum saya beli saya pasti pakai 3 kriteria utama saya gitu ya, dari tahun 2016 sampai sekarang sama gitu, nggak berubah. Perusahaan yang pertama itu kriterianya itu perusahaan yang harus ya wajib sekali bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungan itu nyata, nggak cuma untung di atas kertas aja. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya, bisa dinikmati. Nah, makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada seluruh pemegang sahamnya ya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat perusahaannya atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan informasi juga gitu, teman-teman pasti udah tahu ya kalau yang jabatannya di top manajemen, komisaris dan direksi ini kan gajinya udah ratusan juta tiap bulan ya. Jadi udah enak gitu ya kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya terjun gitu ya. Ya udah nggak pusing juga karena udah enak gitu, gaji ratusan juta tiap bulan pasti masuk kantong gitu. Sedangkan kita cuma dapat dari dividen dan dari capital gain-nya ya, kecil gitu. Jadi makanya kita di awal itu harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, terus yang kedua gitu ya, syarat itu harus punya kondisi bisnis yang sehat ya. Biasanya perusahaan yang bagi dividen, biasanya dia sehat gitu. Jadi kalau kondisinya rugi melulu, arus kasnya susah, terus beban bunganya terlalu besar ya, beban utang terlalu tinggi, ya dia nggak akan bagi dividen ya, karena perusahaan akan lebih mengutamakan survival dulu gitu ya, bertahan hidup dulu gitu ya, jangan sampai gagal bayar gitu. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, tinggal masalah harga aja ya, murah atau enggak. Jadi teman-teman pastiin itu jangan beli di harga yang super premium ya, di harga yang terlalu tinggi, yang mahal gitu. Takutnya nanti akan rawan koreksi gitu ya, rawan koreksi, floating loss, nunggu dijemput kan karena nggak mau cut loss, biasanya kayak gitu ya. Jadi ya bijak-bijak gitu ya. Jadi makanya sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda ya, jangan mudah percaya orang ya, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang. Hati-hati ya terhadap berita, isu terus rekomendasi gitu ya, analis gitu ya. Hati-hati ya, jangan mudah percaya gitu. Jangan percaya sama saya juga ya. Jadi teman-teman harus analisis sendiri. Kenapa saham ini bagus, kenapa saham ini harus dibeli gitu. Jadi udah dianalisis duluan ya, punya alasan yang kuat. Nah, jadi memang ya kita harus megang ya, dalam berinvestasi itu punya prinsip ya, harus sabar, harus berorientasinya jangka panjang gitu. Jadi kita nggak bisa ya mengharapkan keuntungan yang besar sekali dalam jangka pendek, itu nggak bisa gitu ya, kecuali kalau dia katakanlah momentumnya pas dan beruntung juga ya. Dan memang kita harus fokus pada value ya. Jadi dihitung dulu ya nilai intrinsik perusahaannya berapa gitu, dengan metode valuasi yang teman-teman biasa gunakan ya, misalnya pakai enterprise value atau pakai price to sales, DCF, apapun lah terserah ya. Hitung duluan. Jadi setelah hitung value-nya, nanti tentukan entry price-nya berapa gitu. Nah, kenapa ini tuh harus paham gitu ya, karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu ya. Jadi kalau ada perdebatan antara ini gitu ya, fundamental jangka pendek ya, menurut saya sih kurang relevan ya gitu, karena kadang nggak jadi debat kusir ujungnya gitu. Jadi kan tiap hari juga perusahaan yang buruk juga digoreng naik kan, banyak ya gitu ya, memancing banyak investor masuk gitu ya. Tapi kembali lagi ya, faktanya begitu perusahaan yang kinerja memang buruk dalam jangka panjang kan nanti jatuh lagi ya, mungkin ke gocap gitu, atau mungkin lebih rendah dari 50 gitu ya, dan akhirnya banyak meninggalkan investor itu nyangkut di harga atas gitu ya, lalu mereka marah-marah di media sosial, trauma, dan bilang investasi saham itu nggak benar gitu ya. Sayang sekali, padahal mungkin di awal mungkin pendekatannya salah gitu. Jadi kita jangan jadi salah satunya ya. Nah,
Nah, jadi untuk si Smart ini ya akan dianalisis ya laporan keuangannya versi saya ya yang saya biasa gunakan dari 2016 sampai sekarang gitu. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi dan juga hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi untuk kuartal berjalan sekarang sampai tahun-tahun ke depannya saya nggak tahu ya, teman-teman lakukan proyeksi sendiri gitu ya ke depannya ini bagus nggak ya, cerah nggak prospek ya gitu. Dan memang ya kita sekali lagi ya fokusnya hanya di laporan keuangan ya, bukan pada harga saham ya. Nah, jadi buat saya pentingnya untuk paham gitu ya, baca laporan keuangan, karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit gitu. Nanti datanya akan dipindahkan ke Excel seperti ini ya. Teman-teman ini bisa download ya Excelnya gratis ya, linknya ada di deskripsi video. Passwordnya ALK Edwin. Oke ya, sebelum mulai sebentar ya, saya minum dulu. Oke ya, untuk Smart ya, Smart ini harganya 5.000 ya, mahal banget ya kalau secara harga ya, tanpa melihat valuasi. Nah, ini kita lihat ya. Oh, yang pertama dilihat itu adalah riwayat pembagian dividennya ya, dan ini lihat nih rutin ya, 3 tahun ke belakang dia bagi dividen. Ya, 2022, 2023, 2024 ya. Jadi ini perusahaan yang bagus ya, yang terbukti untung dari bisnis, yang terbukti profit bisa dinikmati gitu. Yang penting kalau buat saya 3 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya ada setahun nih ya, yang tahun 2019 ini kan hilang nih. Kalau misalnya kitanya ada di tahun buku 2021 terus 2019 yang nggak ada, ya berarti nggak lolos screening gitu ya. Kalau misalnya di analisis waktu tahun 2021 ya, yang gitu. Jadi memang yang penting buat saya 3 tahun ke belakang ya. Ini berarti lolos screening, kita oke aja ya, dividend payment history-nya oke. Nah, seperti biasa selalu isi kolom infonya ya. Jadi karena kan teman-teman ada yang pernah tanya gitu, Pak, angkanya nggak keluar. Ini pastiin dulu kolom infonya terisi dulu dengan benar ya, terutama untuk ini ya. Ya, tahunnya, kuartal, sama last price, sama ini ya. Satuan, sama ini apa jumlah saham beredarnya. Oke, langsung aja ya. Ini jutaan udah benernya. Oke. Langsung kita pilih Kastara Kas ya. Harus selalu dilihat setiap kuartalnya gitu ya. Kan kayak teman-teman ngecek juga kan, kadang dompetnya ada uang berapa gitu untuk hari itu. Jadi Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Ya, itu punya fungsi gitu ya, nggak cuman uang aja gitu. Nah, uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi kalau nilainya terlalu sedikit nanti bisa jadi nggak bisa bayar operasional, nggak bisa bayar gaji karyawan, nggak bisa bayar apa ya, listrik gitu ya, gampangnya kayak gitu. Ya, jadi hati-hati gitu ya, atau bisa nggak ekspansi, atau kalau ada pinjaman nggak bisa bayar. Jadi hati-hati, Kastara Kas ini itu penting sekali ya. Dan kalau nilai terlalu besar itu tanda tanya juga. Buat apa sih perusahaan itu menyimpan kas terlalu besar yang nggak dimanfaatkan dengan baik gitu ya, nggak efisien. Padahal kalau misalnya dia kasnya banyak ya udah balikin lagi aja buat pemegang sahamnya, buat keuntungan pemegang sahamnya. Misalnya apa? Bagi dividennya lebih sering gitu ya, atau ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman yang masih ada ya supaya beban bunganya nol. Atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, supaya APS dan DPS-nya lebih tinggi gitu kan, simpel gitu ya. Keuntungan apa? Jadi ujungnya itu kita harus cari yang menguntungkan kita sebagai pemegang sahamnya gitu. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian ekuitasnya. Dan ini kita lihatnya si Kastara Kas ini dia ada penurunan sedikit ya, cuman apa, juta 40 miliar ya, kecil banget. Oke, langsung kita cek ke bagian ekuitasnya yang ini nilainya. Oke ya, bentar ya, pindahan dulu. 1488 16. Oke ya, ini udah kita pindahkan ya. Apa saldo labanya. Saldo laba ini harus dilihat gitu ya, karena apa, saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Jadi apa namanya, si Smart dulu pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2025 Q3 telah mencetak total keuntungan itu sebesar 18,5 triliun gitu. Jadi memang ini perusahaan yang terbukti untung, terbukti profit ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen gitu. Karena kalau saldo labanya negatif gitu ya, perusahaan itu berarti bermasalah ya, rugi melulu, ngapain gitu. Dan kalau perusahaan yang bermasalah ya, kalau harga yang digoreng naik sampai 10 kali lipat atau lebih juga saya nggak akan tertarik gitu ya. Paling hanya tertarik laporan keuangannya aja dibaca kenapa gitu ya harganya naik gitu. Oke, jadi saldo laba udah dipindahkan ya. Nah, ini kita langsung pindah ke bagian ekuitas yang ini nilainya. Oke ya, pindahkan dulu. 11623.
Oke ya, nah ini kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya dengan rumus cepat. Ini nilai 6,4. Artinya si Smart ya, dia telah menghasilkan total profit itu sebesar 6,4 kali modalnya. Ya jadi kalau teman-teman modal bisnis 1 miliar, itu telah untungnya itu total untungnya itu sudah 6,4 miliar ya. Jadi memang terbukti untung. Dan ini belum termasuk dividen yang sudah dibagikan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ini ditambahin semua dividennya, saldo labanya kan makin besar tuh. Nilainya juga pasti lebih dari 6,4. Gitu. Jadi memang udah perusahaan yang bagus, udah balik modal juga karena di atas 1 nilainya. Ya, jadi ini bagus sekali, perusahaannya sehat, baik ya secara struktur modal. Dan juga untuk valuasi secara PBV-nya ya memang ini 0,69. Ya, jadi cukup rendah gitu ya. Dengan potensi profit sekitar 44% dan nilai tambahnya ini udah dihargai di bawah saldo labanya ya. Cuman ya kembali ini kan perusahaan sawit ya gitu. Kadang kalau yang perusahaan komoditas itu kadang tergantung dengan sentimen. Satu, sentimennya dulu. Kalau sentimennya bagus, nanti tinggal masalah waktu aja gitu ya. Nanti market akan mengapresiasi si harganya. Dua, masalah barang. Ini kalau harganya 5.000 kayak gini, 5.000 rupiah gitu ya. Sepengalaman saya yang saya tahu barangnya agak susah gitu, jadi likuiditasnya nggak akan seramai yang harganya katakanlah murah-murah gitu ya. Jadi diperhatikan juga ya likuiditasnya. Oke, jadi udah gitu kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Laba rugi langsung pilih ke net sales ya atau revenue-nya. Ini harus kita lihat ya dipindahkan. Nah, perusahaan yang bertumbuh pasti pendapatannya cenderung naik ya, artinya barang atau jasanya ini dibutuhkan oleh customer gitu ya, oleh pelanggannya. Jadi pelanggannya suka, dia beli terus ya, dan untuk pendapatannya dia naik nih ya untuk yang periodenya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Jadi ini baik ya, dia bertumbuh gitu dan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, HPP-nya gitu. Nanti keluar laba kotor yang ini ya, selalu dilihat laba kotor gitu. Makanya teman-teman yang udah sering menyimak video saya pasti udah ngerti kenapa kok kalau Pak Edwin ini cuma pakai 3 gitu ya, pendapatan, laba bersih, laba bruto. Karena pendapatan untuk menghitung tadi pertumbuhan perusahaan, laba bruto untuk menghitung inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Ya, jadi misalnya ini 11% gitu. Jadi kalau teman-teman menjual satu barang harganya 100.000, berarti hanya ambil untungnya itu 11.000. Ya 89 ribunya itu adalah harga modalnya. Gitu. Jadi carilah gross profit margin yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya, sektor rata-ratanya berapa gitu. Artinya makin tebal gross profit itu ya kan makin tebal juga untuk net profitnya. Karena apa sih, laba bruto kan nanti dikurangi oleh beban usaha ya, beban umum, penjualan, administrasi, bla bla bla, beban lain-lain, beban pajak. Nanti keluar inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak di laba bersihnya. Yang ini nilainya. Ya. Jadi kita udah lihat nih ya si profitabilitas, revenue naik, gross profit juga naik ya. Naiknya berapa persen nih? Lumayan juga. 36%-nya, dan laba bersih naik 54%-nya, bagus ya. Jadi ini bagus lah, dia wajar gitu ya, karena mengerucut nilainya. Yang nggak mengerucut kalau yang nggak aneh ya, yang aneh gitu ya, laba brutonya bisa segini, terus laba bersih tiba-tiba naik signifikan, ya berarti itu nggak organik, dia dapatnya keuntungan dari keuntungan lain-lain gitu ya. Ada waktu itu saham yang pernah dibahas saya lupa gitu. Jadi laba brutonya berapa, laba bersihnya jomplang sekali ya, dan itu artinya kan cuma keuntungan di atas kertas aja ya, nggak nyata. Kita kan pengennya yang real lah, yang secara organiknya itu main bisnisnya itu bener nggak gitu ya, profitable nggak gitu. Nanti langsung kita cek ya untuk PER-nya ini memang 6,9 ya. Jadi dia di bawah 10 udah cukup murah juga ya gitu. Oke juga nih, udah oke. Nah, tapi ingatnya jangan berhenti di laporan laba rugi ya, selalu validasi di bagian arus kas ya. Nih laporan arus kas ini kan sering dilupakan oleh berita dan analis ya, nggak pernah dibahas gitu, jarang sekali. Padahal ini penting ya. Yang paling penting itu adalah penerimaan kas dari pelanggannya yang ini ya. Ini harus kita pindahkan ya. Nah, kenapa? Karena kalau pendapatan itu kan dia akrual ya sifatnya, jadi dia kan dicatat dulu lah. Nah, tapi kalau penerimaan kas itu berdasarkan uang yang terima customer gitu. Jadi analoginya itu customernya, teman-teman misalnya jual barang 100 juta ya, customernya bayar cuma 50 juta gitu. Berarti pendapatan teman-teman tulis 100 juta, tapi penerimaan kasnya cuma 50 juta, rasionya rendah 50%. Nah, kalau rasionya rendah berarti kan customer tuh nggak pernah bayar full ya.
gampangnya kayak gitu, nggak pernah bayar full, dan jadi berubah jadi bentuk ya piutang harus ditagih ya. Udah mah piutang yang ditagih kan susah ya, teman-teman tahu kalau nagih hutang kan pasti susah gitu ya. Jadi carilah yang memang rasionya tinggi gitu, jadi customer tuh bayar selalu penuh. Dan ini kita lihatnya si Smart ini dia rasionya kan 101% nih, bagus ya, pendapatannya 65,6 triliun ya. Nah uang yang terima 66,6 triliun, bagus gitu ya. Jadi customer ini ada selisihnya yang lebih, itu bisa jadi mungkin piutang-piutang sebelum belum tertagih ya, bahasa sederhananya sih gitu aja gitu. Jadi jangan, kalau baca laporan keuangan itu memang dia apa ya namanya, tergantung dari orangnya gitu ya. Jadi kalau cara saya seperti ini gitu, pakai bahasa yang biasa saya gunakan, yang sehari-hari saya gitu aja. Kalau misalnya bahasa yang terlalu apa ya textbook banget, ya nggak akan ngerti gitu ya, susah gitu. Makanya kenapa saya selalu bilang di di materi itu ya, karena laporan keuangan itu akan bercerita. Nah kalau misalnya kita buat bentuknya kayak cerita kayak gini kan enak gitu ya, jadi kita gampang ngertinya gitu, nggak susah gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau baca laporan keuangan itu susah, ya bisa jadi mungkin belum disederhanakan gitu ya, belum di katakanlah dianalogkan ke sehari-harinya kayak gimana gitu. Dan ini oke ya, udah keterima nih uang 66,6 triliun ya. Nah digunakan, punya fungsinya tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman. Sekarang kita bayar operasionalnya nih ya, 66,6 triliun bayar untuk apa nih ya, bayar supplier ya, bayar bunga, bayar pajak, bayar beban bunga lah. Ini beban, ini pendapatan bunga ya, salah baca. Terus bayar apalah bla 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 gitu ya, bayar aktivitas operasional ya, gaji karyawan atau apalah gitu ya. Nanti keluar net CFO ya, bersihnya segini. Nah ini nih penting ya. Nah ini kalau misalnya dia nilainya positif, artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya toko nih ya, punya jualan barang gitu ya, nah uangnya tuh sisa, ada sisanya ya. Customer kan bayar tuh ada sisa, uangnya tuh nggak habis buat bayar operasional. Nah kalau lihat kita si Smart yang di periode sebelumnya, yang Q3 ya, lihat nih dia nilainya negatif, artinya apa, uangnya habis untuk operasional. Gitu ya. Jadi kalau uang habis untuk operasional kan buat apa gitu. Cuman kalau mengingat si Smart ini kan dia posisi kasnya lumayan kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya nombok sedikit nih, kurang sedikit ya nggak masalah. Ini kan cuma kurang berapa nih, 3 miliar ya. Uang kasnya juga masih banyak, masih cukup lah. Jadi kalau terlalu negatif, kalau sedikit dan hanya 1 kali periode, masih toleransi, nggak masalah. Tapi kalau udah 2 kali gitu, misalnya sekarang ini negatif ya, terus ini negatifnya makin besar, wah itu waspada ya, takut ya kedepannya dia ada kesulitan kas, jadi operasionalnya nggak bagus gitu ya, uangnya nggak masuk gitu ya. Jadi penting gitu ya, kita harus lihat. Nah lalu kita lihat ya, uang ini positif ya, tadi CFO-nya bagus, digunakan untuk ekspansi usaha tuh ya, pembelian aset tetap ya, bla bla bla, pembelian bibit apalah terserah. Nah nanti nilainya negatif ya, artinya perusahaan ini dia berekspansi ya, jadi nilainya negatif, bagus ya. Jadi nah ini kita lihat ya, ekspansinya dia naik gitu ya, lebih besar gitu. Nah lalu kita lihat nih aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank, bahasa saya sebenarnya nggak selalu pinjaman ke bank ya, cuman simpelnya kenapa saya pakai istilah pinjaman ke bank itu karena ya kan kalau minjam ke bank ada bunga gitu aja, jadi bayar pinjaman berbunga lah gitu ya. Nah sekarang kita lihat ya, di sini kalau nilainya positif, lihat tuh dia ngambil utang. Kalau ambil utang artinya ada bunga. Nah tapi lihat nih, pembayaran ke banknya lebih tinggi tuh, dia berusaha untuk melunasi pinjamannya. Jadi ini bagus, makanya carilah yang negatif. Tuh bayar, tuh terbitin obligasi ya. Dia bayar obligasinya tuh, dilunasin lebih besar. Pembayaran, tuh ya nilainya negatif. Bagus yang kayak gini. Gitu. Jadi kalau nilainya cari yang negatif tuh. Kalau bayar dividen tuh dia nilainya negatif ya. Jadi yang bagus itu negatif. Gitu, karena perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya ya. Gitu. Tapi kalau positif belum tentu buruk. Ya kita harus lihat pos-pos keuangannya gitu ya. Kenapa? Misalnya ini ya, ini pembelajaran nih, bagus ya si Smart. Lihat yang periode sebelumnya untuk yang aktivitas pinjaman ya. Lihat nih, dia menerima pinjaman 4,8, agak besar. Ya tuh, jadi si net CFF-nya ini kan positif ya. Kenapa ini positif? Bisa jadi karena dia untuk membantu membiayai si ekspansi usaha dan juga menutup sedikit kekurangan dari si operasionalnya, makanya dia positif. Itu bisa jadi kayak gitu, supaya si kasnya dia tetap di rasio yang bagus ya gitu. Dan kalau ya memang untuk membayar dividennya ini agak lebih rendah ya, turun sedikit ya udah nggak masalah sih kalau saya gitu ya. Nah jadi dia ada penurunan kas gitu ya, ada penurunan kas. Sebenarnya kalau penurunan kas ini nggak buruk gitu, cuman kalau bagus ya kalau dia selalu ada kenaikan kas lama-lama makin besar
gitu kan, toh dia ada kenaikan kas juga nanti juga kan dikembalikan lagi ya ke pemegang sahamnya kalau dia pro kepada pemegang saham. Nah, jadi karena ini sebelumnya ada pembayaran pengambilan pinjaman, kita lihat dulu ya si rasio ininya, rasio lancarnya sekilas aja ya. Gitu, ini 21, ini 11 ya, berarti jangka pendek dia cukup lancar. Nah, lalu untuk kas ya ini 1,5, utang banknya berapa? Ini utang bank jangka panjang 2,5 tambah 1 ya, berarti ini ya 2,4 juga nih. Ya, jadi secara kas rasio sih memang dia kecil ya gitu ya. Jadi memang karena dia harus berkutat sama si utang dulu nih. Tapi kalau memang dia secara operasional bagus seperti ini gitu ya nggak masalah gitu. Jadi ingat ya teman-teman, itu kadang hati-hati ya untuk melihat antara si ini ya laporan arus kas dan juga untuk tadi rasio lancar sama kas rasio, itu hati-hati gitu ya. Jadi kita lihatnya seimbang gitu ya. Meskipun di sini kas rasionya kecil ya, ini kan 1,5, utang di depan mata tuh 2,4 ditambah sekian. Perhatikan aja ininya, perhatikan juga si ininya ya. Selama dia net CFF-nya dia besar negatif dan CFO-nya positif besar gitu ya, dia kan artinya melunasi pinjaman tuh dengan operasionalnya ya, berarti dia bagus, masih bagus gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi memang harus seimbang, lihatnya tuh harus dua sisi ya. Jadi ini perusahaan yang masih dalam batas normal kalau kata saya ya. Memang ini daerah satu juga ya, seimbang ya. Nggak terlalu ngepas lah. Oke, jadi kita udah pindahkannya datanya. Oke, jadi data udah dipindahkan, jadi si perusahaan ini perusahaan yang bagus ya kalau kata saya, karena 3 tahun ke belakang bagi dividennya bisnisnya nyata. Nah, lalu untuk saldo laba positif telah menghasilkan total profit itu sebesar 6,4 kali modalnya. Ya, ini bagus ya, profit. PBV udah cukup murah 0,6, potensi profitnya 44% kalau ke PBV 1 ya. PR-nya cukup murah ya, udah 6,9 ya, di bawah 10, dan secara pola arus kas juga ini sehat. Ya, baik, cuman kembali lagi gitu ya, satu kuartal ini bisa berbeda nanti di kuartal berikutnya, makanya selalu kita pantau setiap kuartal. Nah, itulah yang pekerjaan yang biasa saya lakukan gitu. Jadi kerjanya saya kalau untuk di saham itu ya cuman ya 3 bulan sekali lah ya, tunggu laporan kuartalan yang terbaru keluar gitu. Cuman bedanya sekarang saya ada kesempatan gitu ya, bisa sharing gitu ya, sambil baca laporan keuangan sambil bisa sharingkan di di YouTube gitu. Nah, mungkin itu aja mungkin pendapat saya untuk Smart gitu ya. Jadi silahkan ya teman-teman, kalau memang perusahaan ini menarik ya si Smart gitu ya, langsung analisis lebih lanjut dan kasih ya pendapat, ini perusahaan bagus nggak ya, murah atau nggak, di kolom komentarnya supaya yang lain juga tahu gitu. Dan kembali lagi ya, perusahaan yang bagus tinggal masalah harga aja ya, jadi cocok nggak dengan harga segini gitu ya gitu. Jadi kembali lagi ya teman-teman yang harus menilai sendiri gitu ya. Jadi jangan percaya sama saya. Oke, itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman ada saham request kita langsung sampaikan di kolom komentar, nanti kita jadwalin. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh sampaikan ya, nanti akan saya tampung, nanti dijawab juga ya. Dan apalagi ya saya terbuka gitu ya untuk kerjasama gitu ya, sponsorship dan juga kolaborasi. Silahkan ya teman-teman yang berminat bisa hubungi saya ya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat. Semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.